IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Misteri hilangnya Alvaro Kiano Nugroho, bocah yang hilang 8 bulan di Jakarta Selatan, terungkap. Polisi menetapkan tersangka AI, ayah tiri Alvaro, sebagai penculik dan pembunuh bocah berusia 6 tahun tersebut karena motif dendam terhadap ibu kandung korban. Sementara itu, hingga kini keluarga masih menantikan hasil tes DNA korban dari rumah sakit. Sebelumnya, tes DNA dilakukan berdasarkan permintaan kepolisian untuk memastikan identitas jenazah. Tes DNA dilakukan dengan mengambil sampel DNA dari ibu Alvaro melalui air liur. Meski polisi telah berhasil mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan Alvaro, namun kasus ini masih menyisakan tanda tanya, di mana Alex Iskandar yang menjadi tersangka pembunuhan ditemukan tewas bunuh diri di dalam sel Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Minggu lalu. Lantas bagaimana polisi mengembangkan kasus ini dengan tersangka sudah mengakhiri hidupnya? Ya pemirsa, kami akan langsung membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir secara langsung maupun juga virtual di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Prof. Cik Juliati Hisham yang merupakan kriminolog dari UNJ. Selamat malam Prof. Cik. Selamat malam. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga melalui sambungan virtual sudah ada Bapak Tugimin yang merupakan kakek dari korban Alvaro. Selamat malam Pak Tugimin. Selamat malam. Baik. Kemudian juga hadir bersama kami Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Citra Ayu. Selamat malam Ibu Kanit. Selamat malam Mbak Tiara. Baik, mungkin saya izin langsung ke Anda terlebih dahulu Ibu Kanit. Kalau kita melihat saat ini tersangka sudah ditetapkan begitu pembunuhan atas korban Alvaro, apa perkembangan terbaru yang dimiliki oleh pihak kepolisian sejauh ini? Baik, mungkin yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan yang sudah kami lakukan, yaitu tentunya kami sudah melakukan permohonan terkait pengecekan temuan tulang diduga milik korban milik AKN ini. Jadi memang kemarin sudah kita berikan sampel tulang yang kami temukan, kemudian keterangan dari dokter pada saat melakukan pemeriksaan tulang ini kan memang hanya dapat menyatakan bahwa tulang ini tulang ini mengarah kepada kelamin laki-laki dan merupakan anak-anak. Namun tentunya pasti masih perlu dipastikan apakah temuan ini adalah identik milik dari korban AKN. Maka dari itu kemarin kita meminta sampel pembanding dari ibu korban dan saat ini kami masih menunggu hasil pengecekan DNA dari Rumah Sakit Polri. Baik, kemudian bagaimana pihak kepolisian ini memastikan atau juga mengarahkan bahwa tersangka pelaku pembunuhan ini adalah ayah tiri dari Alvaro, bukan setelah kurang lebih 8 bulan ya kasus ini berjalan? Baik Mbak Tiara, dapat kami jelaskan bahwa tentunya penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sejak Maret hingga kemarin banyak intinya penetapan tersangka ini didasari oleh terpenuhinya alat bukti yang kami kumpulkan atau kami temukan. Salah satunya adalah kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, kemudian beberapa bukti petunjuk yang memang mengarah dan mengerucut kepada tersangka AI ini. Baik, kami bergeser ke Pak Tugimin ya. Pak Tugimin, tentunya sekali lagi kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas apa yang terjadi dengan Alvaro. Bagaimana Pak sejauh ini respons keluarga dengan adanya informasi yang ditemukan oleh pihak kepolisian bahwa pembunuh dari Alvaro ini tak lain adalah orang dekat atau ayah tiri dari korban sendiri, Pak Tugiman? Ya, kami pihak keluarga sangat-sangat terpukul ya dengan adanya pembunuhan ini, bahkan sampai orang terdekat dan orang yang saya anggap baik justru malah mengecewakan kami dan keluarga maupun warga sekitar kita. Karena apa? Karena orang itu saya anggap baik dan kemanapun istilahnya
dia dengan cucu saya itu sangat baik juga. Namun di balik itu semuanya itu hanya buat istilahnya membuat suatu kejahatan dan kejahatan pada moralnya. Gitu. Baik, informasi yang juga kami terima Pak Tugimin bahwa pelaku atau yang tidak lain adalah ayah dari korban ini sempat juga membantu ataupun juga menemani keluarga untuk mencari korban sendiri, Pak Tugimin. Betul, pada waktu itu tanggal 6 Maret itu setelah saya mencari Alvaro ke sana kemari itu setengah 10 itu tidak ketemu, sehingga saya memberitahukan kepada ayah tirinya, saya telepon, saya kasih kabar, Mas tolong ke Bintaro, Alvaro hilang, saya bilang gitu, dicari belum ketemu, saya bilang gitu. Oh iya Pak, saya ke Bintaro, dia bilang gitu. Nah nggak berapa lama atau waktu itu malam itu sudah hampir jam 10-an lah. Mereka ayah tirinya itu datang. Nah, pada waktu saya melapor kehilangan ke Polsek Pesanggerahan, ayah tirinya Alvaro itu juga mengantar saya. Saya dibonceng motor dengan ayah tirinya Alvaro untuk ke kantor polisi atau ke Polsek Pesanggerahan untuk membuat laporan kehilangan. Namun waktu itu saya di Polsek Pesanggerahan itu dibilang petugas itu belum untuk melapor kehilangan belum 1 kali 24 jam. Akhirnya saya putuskan untuk pulang kembali sambil mencari cucu saya sepanjang jalan. Tanya-tanya sono tanya sini itu tidak ada diketemukan, dan itu pun saya pulangnya juga dibonceng dengan mantu saya atau ayah tiri Alvaro gitu. Baik, saya ke Prof. Cik. Prof. Cik, Ya. luar biasa sekali temuan dari kasus ini begitu ya, 8 bulan berlalu kemudian korban Alvaro ini ditemukan dalam meninggal dunia. Tak lama setelah itu ayahnya mengaku bahwa ialah yang membunuh dan juga tewas di tahanan. Anda melihat bagaimana? Pertama saya mengucapkan turut bela sungkawa ya atas meninggalnya anak kita itu ya, Alvaro. Nah, jadi kalau kita lihat di sini 8 bulan loh ya. Iya. Ini waktu yang tidak sebentar. Artinya ketika anak itu dilaporkan hilang, tentu kan harus ada progres. Progres baik dari pihak keluarga, pihak dari kepolisian sebagai lembaga yang mengayomi masyarakat. Kemana anak ini hilangnya? Kan tentu dicari gitu loh. Sekarang yang mencari dari pihak keluarga, apakah ibunya? Kemudian katanya ayahnya udah nyari, ayah gitu. Kemudian ayah tirinya udah nyari, keluarganya udah nyari. Nah ini progresnya mana ya? Kita nggak pernah dapat loh. Terutama mungkin saya nggak dengar atau di berita tidak ada. Baik. Pihak kepolisian pun tidak ada progresnya gitu. Nah tiba-tiba 8 bulan kemudian beritanya seperti ini. Jadi ini ada beberapa segmen kinerja yang nggak tuntas gitu loh. Nah ini membuat banyak kemungkinan gitu loh dari 8 bulan ini. Sehingga apa betul yang kita temukan kerangkanya itu adalah kerangkanya Alvaro? Kan belum jelas. Terus kenapa ayahnya itu tiba-tiba tewas? Kita juga belum tahu. Apa yang menyebabkan dia tewas? Nah ini kan semua sangat-sangat menimbulkan misteri kalau bagi saya ya. Ini harusnya dikupas tuntas gitu loh. Karena 8 bulan itu tidak ada berita apapun. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana ini kinerjanya gitu loh. Oke, baik. Gitu. Mungkin kita bisa langsung meminta konfirmasi kepada Bu Kanit ya. Bu Kanit, kalau kita lihat sudah 8 bulan berlalu begitu ya, apa kendala dari pihak kepolisian sehingga minim sekali nampaknya informasi update berkaitan dengan perkembangan dari kasus ini. Tapi boleh dijawab nanti Bu Kanit, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, saya langsung mengarah ke Ibu Kanit PPA. Tadi banyak juga yang ternyata menyoroti 8 bulan ini waktu yang cukup lama. Seharusnya pihak kepolisian juga sudah banyak sekali update berkaitan dengan perkembangan pencariannya. Tapi apa sebenarnya kendala kepolisian kala itu, Ibu Kanit, sehingga benar-benar tidak ada berita sama sekali dan ujung-ujungnya ditemukan meninggal dunia korban ini?
Baik, terima kasih, Mbak Tiara. Jadi terkait apa yang sudah dilakukan dan didalami oleh pihak kepolisian selama proses penyelidikan, tentunya kami menelusuri tempat-tempat TKP terakhir, kemudian kami juga mengklarifikasi saksi-saksi yang ada di sekitar TKP, kemudian kami juga tidak hanya itu, kita juga menelusuri dan mengklarifikasi orang-orang atau siapapun yang berkaitan dengan korban AKN ini. Memang saat itu salah satu kendalanya yaitu kami adalah minimnya CCTV di sekitaran lokasi TKP, di mana CCTV yang berada di masjid ini sendiri kan memang dalam keadaan rusak kalau nggak salah izin. Kemudian terkait saksi-saksi memang mempunyai dan memiliki fakta dan alibinya masing-masing. Termasuk salah satunya adalah tersangka ini sendiri ya. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Tugimin, di mana tersangka ini mengaburkan fakta dan mengaburkan alibi sehingga yaitu tadi penyelidikan kami juga kami akhirnya mengarah sampai ke Batam, kemudian kami juga sempat ke Cipinang, kami sempat ke Rawang juga, kemudian kami sampai ke Bogor. Dari penyelidikan secara luas itu tadi, sampailah kami mendapatkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi kunci yang akhirnya mengerucutkan keterangan atau fakta-fakta ini yang mengarahkan kepada tersangka. Baik, saya ke Prof. Cik. Prof. Cik, sebenarnya kalau kita lihat ya, beberapa polanya sama dalam kasus-kasus kriminal adalah pelaku ini kerap kali adalah orang dekat itu sendiri. Apa yang seharusnya bisa menjadi kunci oleh pihak kepolisian dalam penyelidikan begitu, bahwa memang orang dekat inilah yang mungkin bisa menjadi sorotan utama dari pengungkapan kasus? Baik, memang pelaku kejahatan itu pada umumnya tidak jauh dari korbannya. Karena pelaku kejahatan itu memang dekat dan dikenal oleh korban, gitu. Itu pada umumnya seperti itu. Kalau orang jauh nggak mungkin karena tidak tahu kesehariannya, tidak tahu bagaimananya. Kalau orang dekat tahu, semuanya tahu gitu loh. Nah, jadi maka kita harus hati-hati juga dengan orang terdekat kita gitu loh. Karena mungkin aja dia menjadi pelaku kejahatan terhadap kita gitu kan ya. Nah, jadi yang harus diantisipasi oleh polisi menurut saya yang diperiksa pertama pasti adalah sekitar keluarga itu sendiri gitu loh. Apalagi ini kan statusnya si ibu ada di mana, kemudian terus ayah kandungnya ada di mana, kemudian dia menikah lagi dalam situasi seperti apa, ini aja udah menjadi masalah gitu loh. Dan anak itu tinggalnya sama siapa, ini masalah gitu. Jadi dalam keadaan seperti ini parentingnya tuh anak kan gak jelas. Ya. Oke, baik. Mungkin singkat ya ke Ibu Kanit. Bu Kanit, informasinya DNA ini saat ini sudah diambil sampelnya dan berapa lama informasi tersebut akan diberikan kepada masyarakat hasilnya? Untuk hasilnya sendiri kami menyerahkan kepada Rumah Sakit Polri ya Mbak Tiara ya. Jadi kami pun masih menunggu kabar dan informasi terkait hasil pemeriksaan DNA dari Rumah Sakit Polri. Dan sesegera mungkin akan kami sampaikan. Baik, saya ke Pak Tugimin. Pak Tugimin, terakhir mungkin singkat saja, seperti apa kemudian harapan dari pihak keluarga mengingat saat ini kasus ini sudah terungkap sekalipun juga masih kita menunggu sama-sama ya bagaimana kemudian ini hasil dari tes DNA yang sedang berlangsung. Ya, saya dari pihak keluarga berharap dengan kasus ini bisa segera mendapatkan perhatian daripada pihak-pihak terkait, terutama dari pihak kepolisian, bisa memberikan keterangan-keterangan pada keluarga yang bisa diterima dan bisa nantinya kita bisa pergunakan untuk istilahnya keamanan dan nanti kita gunakan untuk sebagai perhatian bagi kita dan keluarga sekitarnya. Dan mudah-mudahan juga minta doanya supaya cucu saya Alvaro Kiano Nugroho ini nanti segera bisa kita urus setelah hasil DNA keluar, kita urus dan kita makamkan selayaknya kita memakamkan jenazah yang pada umumnya. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya, warga maupun masyarakat dan
supaya cucu saya ini Baik, Pak diberikan Tugimin. maaf yang sebesar-besarnya sehingga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu juga yang kita harapkan, Terima Pak Tugimin. Terima kasih juga telah bersedia untuk bergabung bersama kami. Kami harap semua yang telah terjadi ini tidak kembali terjadi di masa depan, kemudian juga keluarga selalu dikuatkan. Terima kasih Pak Tugimin, kemudian juga Ibu AKP Citra Ayu serta Prof Cik telah hadir bersama kami di Apa Kabar Terima kasih. Indonesia Malam. Sehat selalu, Prof Cik.